Pemirsa, gula semut, gula kawung, tapi harganya tak semanis gulanya. Hari ini dihargain Rp12.000 per kilo. Sementara pelaku usahanya hari ini hanya dapat 2,5 kilo atau 2.500 gram. Nah, tinggal dikalkulasikan dengan cara prosesnya sebegitu dahsyatnya. Nah, maka dari itu harus ada pihak instansi yang terkait untuk membantu dengan adanya cara penjualan yang minimal bisa sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya gitu. Jadi manis gulanya juga manis harganya gitu pemirsa. Global Kita Tour. Kali ini kita berada di daerah Kecamatan Langkap Lancar, Desa Bangunjaya, Desa Bangunjaya. Nah, hari ini saya akan mengupas tuntas tentang asal-usul gula semut. Dari wadah inilah yang dinamakan lodong, yang mereka akan ambil dari pengambilan dari pohon batang aren. Nah, ditaruh di sini lalu dibawa ke pengisian atau pemasakan pengolahan di dalam sana yang sangat tradisional sekali. Alatnya juga dari mulai pengolahan sampai dengan tempatnya juga masih sangat urban ya, masih sangat tradisional. Mari kita berbicara langsung dengan Bapak Maman. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah berada di samping Bapak Maman, pelaku usaha pembuatan gula semut yang bahan utama dari bahan mira aren ya Pak ya. Bagaimana Pak cara pembuatan maupun sampai pemasarannya Pak Bapak? Pembuatannya sakumaha nyantai kumaha suna banyak Pak, biasa. Jadi kawitan menginten yang nyadap pimpang enjing santen sareng enjing tanan namung dina sate acan di ijazah peta panu biasana di istilah ditinggur, sate acan ditinggur diayun gitunya, diayun kan saya nama prosesna ngayun teh duwi ka 100 ayunan ka payun gitu tah. Mentami dina manah mah ya Allah ya Rahmanir-Rahim gitu diantarna gitu tah. Tah dugi ka ya sabur gitu ya sabur teh rapi 100 langsung ditinggur gitu. Tah sabaraha aturan lamina tina ninggur kana paningguran teh 2 ka 3 sadinten kedua katiluna gitu. Jadi ninggur 2 hari 3 kalinya ketiga harinya di lagi gitu Pak di tinggur. Tata tos rapi ayat 5 kali ninggur aya anu 3 salapan 11 10 kabungkur. Tos eta mah tos dikenakeun bahasa Sunda nama tos masa tos ditilas di naon nganggo pamuko tina cariangna tina kaworona gitu tos sababaraha dinten kaluar ceukhay namanya ditanean ku lodong gitu. Ada ramuan-ramuan khusus untuk menarik air supaya air keluarnya bagus gitu Bang. Alat eta lodong eta tos aya lahangan ya Pak di sana ka bumi tadi ditos kana ieu langsung dipuput lah bahasa cenah nama puputna anu saya mah dipuput gantung gitu. Oh gitu. Kalau lodongnya dipanasin asem gitu. Tapi di atas di bumi mah paling jam 7 di jam 10 11 ai seueur mah ya tadi anjing jam 7 ingat jam 11 terus rapi. Ieu teh pami selama proses pembuatannya itu 3 jam. Lebih Pak 3 jam sampai 5 jam tergantung suhunya banyak air dan tergantung apinya bagus enggak pengapiannya gitu.
Terus mengenai pemasaran Pak, pemasaran kita ini aja dulu dari per hari rata-rata seberapa kilo aku mah sebenarnya lahan gitu Pak, bukan prosesnya sebenarnya salit itu paling 2 kilo 1 kilo rata-rata malah 3 kilo gitu kumaha hasilnya itu tuh lahan gitu ente sakur lahang centakur gula ditiasai damel gula semut magina kedan usahe gitu gulana kasabatkeun aya gula anu ladok mah sapertak itu berarti mah itu wanita gula kirang lagi dia nguduh patuh. Jadi yang seperti ini tidak bisa diproses jadi gula semut. Kadar airnya lebih tinggi. karena ada musim penghujan juga Ya. ya. Nah ini tetap dinamakan gula kaung ya Pak ya. Oh, Sama. Jadi Ini yang dinamakan gula aren asli. gula aren asli ini. Iya. Jadi pemirsa, untuk proses pembuatan gula aren sebenarnya cikal bakal dan muasalnya itu dari desa tersebut, bukan dari desa-desa lain yang mengklaim katanya pembuatan gula kaung, gula semut itu dari kecamatan dan kabupaten lain. Ternyata sumber pembuatannya itu ada di desa sini, yaitu desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar. Dan itu di semua desa, Di semua desa. kecamatan Satu kecamatan ada 15 desa, semua pada produksi seperti ini. Nah, untuk pendistribusian kebanyakan pada tengkulak pada datang ke wilayah sini dan mereka dari kabupaten-kabupaten lain yang tidak perlu saya sebutkan, tapi mereka sayangnya mengklaim bahkan mereka yang memproduksi pemirsa gitu. Nah ini Bapak sekilo seberapa di dia, namun mesar dia sekilo. Tidak pembuatan langsung gitu. Dari gula mah Pak, gaduh gula gaduh artos gitu. Oh gitu. Artosnya kabar rumi. Oh nyata. Gula Oke siap. ini kayak menuju ayeuna pangatna 11 12. Oh siap. Ini contoh Ya gitu sama iya. gula semut yang ini. Dan ini baru dikemas seperti ini. Kemasan polos. Ya. Nah ini pemirsa yang banyak diklaim di daerah lain itu ternyata gula semut ini, padahal yang membuat beliau yang di sebelah saya ini pakar pembuatan gula semut Di antaranya. Banyak sekali yang Nah ini Pak kalau dijual per kilonya berapa ini Pak? 25.000. Nah sekali proses berapa waktu nih Pak? Butuh berapa lama pemrosesan dari mulai Kumaha ieu na? Ya, yang tadi 5 jam. 5 jam ya? Ya, 5 jam. 5 jam. Dina proses tadi tos kereta dijakeun tim itu tos hadir Pak. Aya setengah jam, bisa jam kan emang kumaha sae. Nah, gitu nya setengah jam bisa jantan ini. Proses dari mulai nilainya dimasukin ke kuali sampai dengan Jadi matang gula itunya itu 5 jam. Iya, iya. Nah, udah itu diproses lagi setengah jam Setengah jam lagi. untuk jadi seperti Seperti ini. ini bisa jadi seperti semut ya. Terkenal ini dari desa tersebut. Iya, salasna gula ieu rada kirang, mah ieu rada badag ieu. Jadi proses pembuatan gula semut itu ya, lebih lama dibanding proses gula ini yang biasa. Ini kan kita bisa sampai 10 sekali ini. Kalau ini kan langsung di apa? area ieu mah Pak, aya sebelah semut mah abdi teh di dieu. Eta digosok langsung na ieu. Oh, gitu. Iya. Tos garina ieu tos lemes, ame diayak ku ieu. Gitu. Nah ini kali ini kita akan berbicara mengenai market, mengenai pemasaran. Saya rasa Pak Sekdes akan bisa menjelaskan berkaitan dengan pemasaran supaya lebih jelas lagi. Kita tanya langsung dengan Bapak Sekdes. Dengan Bapak siapa? Pak Jajang. Pak Jajang. Pak Jajang mau tanya Pak mengenai pemasaran untuk pendampingan para pelaku usaha gula kaung tersebut bagaimana Pak? Dari perangkat desa ataupun dari pemerintah kabupaten tersebut, adakah untuk pemasaran, untuk penjualan di luar daerah tersebut?
untuk khusus penjualan ini memang kita belum punya gudang khusus ataupun pemasaran secara luas. Ini lebih ke oleh-oleh. Ketika ada misalkan ada pejabat nanti dikasih oleh-oleh, kemudian ada yang pesen. Kalau untuk penjualan secara luas belum ini ya, belum ada marketnya. Bumdes tersebut juga belum berperan di bidang usaha ini ya. Belum berperan di bidang ini. Rencana ke depan kan semua potensi-potensi di Bangun Jaya khususnya itu termasuk gula aren ini kan kita sudah ditata, dikondisikan karena sesuatu hal yang memang kita belum bisa untuk mengorbitkan. Sebenarnya gula semut ini sudah banyak yang mengklaim, yang mengklaim artinya dari sini diambil oleh pengepul, dari pengepul sendiri yang melebeli gitu, yang dikasih merek masing-masing gitu, dengan harga jual mungkin lebih tinggi. Adapun dulu pernah MOU teman skalanya besar, kita juga tidak mampu tentang masalah pemilihan air niranya yang memang kualitasnya berbeda. Tidak serta-merta setiap air nira bisa diproduksi seperti ini ya Pak ya. Tidak bisa diproduksi seperti gula ganuan. Kalau ini kan biasanya cepat untuk prosesnya gitu, cepat dalam arti pencetakannya. Kalau ini menggunakan masih lama. Jadi memang kita lagi menata ulang tentang masalah pemasaran dan lain sebagainya. Ini memang potensial untuk kita kembangkan gitu. Karena di wilayah Kabupaten Pangandaran tuh memang khususnya di Kecamatan Langkah Pelajar Pak yang mengolah khusus gula aren ya. Jadi di Langkah Pelajar memang semua desa yang 15 desa itu ya Pak tersebar luas itu yang sebagai pembuat gula aren. Tapi untuk gula semut yang memang di Desa Bangun Jaya lah khususnya. Nah, di sini Pak, apakah ada Pak kayak semacam kelompok pelaku usaha gula aren atau pelaku usaha gula semut di wilayah sini sendiri? Untuk lokal sih ada yang kita memang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu istilahnya tidak terlalu belum bisa menjanjikan karena di masyarakat kita lebih banyak yang instan. Nah ini gula ganuan ini ya, kalau ini untuk sedikit itu pemasarannya ada sih, ada cuman bukan prioritas gitu. Tapi kami sebagai pemerintah Desa Bangun Jaya ini memang ya harus diangkat. Memang udah direncanakan di dalam APBD juga ya, di dalam RPG ini sudah tercantum gitu untuk ke depan. Dari pihak desa sendiri Pak, adakah harapan untuk pemerintah kabupaten yang sifatnya ikut andil di dalam usaha tersebut? Apakah harapannya dengan adanya kelompok pelaku usaha pembuatan gula tersebut akan disuplai dengan mesin, apakah disuplai dengan alat-alat penopang supaya masyarakat atau pelaku usaha gula tersebut bisa lebih giat memproduksi dan mereka bisa mendistribusikan hasil pembuatannya. Ya harapan saya sangat besar dari pemerintah kabupaten khususnya karena ini juga nanti bukan semata-mata untuk labeling desa, itu juga akan bisa mengangkat nama baik atau mengangkat Pemkab itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya ini memang kita sebenarnya untuk sharing terkait dengan permodalan itu kita bisa atur, namun kendalanya pemasaran kendalanya gitu. Tetap nomor satu pemasaran. Kalaupun toh misalkan dari Pemkab kita bisa dapat kucuran dana yang cukup, tapi kalau tidak diimbangi dengan pemasaran marketnya yang kurang memadai atau kemana kita harus keluarkan pasarannya, itu yang memang jadi kendala juga. Ya mungkin kedepannya jika memang dibantu oleh Pemkab yang ada
untuk berkaitan dengan market kan bisa kerjasama dengan minimarket atau swalayan ada. Bagaimana mengupayakan usaha petani ini pelaku usaha gula ini tersebut bisa dipasarkan di swalayan, di minimarket minimal gitu ya. Gitu. Kita mungkin bisa kolaborasi dengan BUMDes kita, ya BUMDes yang kita atur. Nah, untuk lebih luas lagi kita akan berbincang dengan Bapak Eman selaku kasih pemerintah di Kecamatan Makalancar. Selamat siang Bapak. Bisa dijelaskan Pak dengan lebih detail lagi mengenai visi dan misi atau program-program yang berkaitan dengan masyarakat ya, khususnya pelaku usaha gula tersebut Pak. Ya. Jadi gini, harapan kami dari pemerintah kecamatan bahwa apa yang menjadi produk masyarakat itu ingin dibantu terkait dengan pemasarannya gitu. Iya, Karena sekarang masyarakat itu terkendala dengan pemasaran. Betul. Ini seperti itu, dan sebetulnya potensi di Langkah Pelajar itu banyak. Betul. Dari mulai gula aren yang dibikin ganduan seperti tadi, Iya. atau yang dibikin sebulan semut, dan potensi-potensi yang lainnya. Betul. Jadi harapan kami dari pemerintah Kecamatan Langkah bahwa apa yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat itu di Langkah yang notabene masyarakat ini sebagai petani. Nah, inginnya dibantu terkait dengan bagaimana cara mengolah dan bagaimana cara memproduksi hasil pertanian di Langkah Pelajar itu dengan baik. Dan bagaimana caranya untuk pemasarannya itu supaya masyarakat itu tidak terkendala dengan pemasaran. Karena yang terjadi seperti ini begini, banyak baku-baku yang datang ke sini dengan mematok harga, dengan harga yang tidak stabil. Misalkan hari ini harganya sekian, besoknya udah lain lagi. Nah, yang akhirnya masyarakat itu jadi kebingungan terkait dengan penjualan. Nah, dan itu hasil produk masyarakat itu terkait dengan gula dan yang lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sini. Nah, itu harapan kami bahwa masyarakat Lancar ingin selalu dorong dibantu oleh semua stakeholder yang ada. Dan termasuk terima kasih sekarang dari media pun bisa mempublikasikan terkait dengan apa yang menjadi sumber penghasilan atau produk-produk masyarakat yang ada di Langkah Pelajar. Nah, dan harapan kami ke depan kita selalu berkoordinasi dan intens dengan media, karena tanpa media kita pun tidak bisa mempublikasikan ke halayak umum di luar Langkah Pelajar. Itu harapan kami dengan adanya kegiatan hari ini. Kita datang ke Pak Maman sebagai pelaku usaha ya, terkait dengan gula semut dan gula aren, itu bisa menoprak lagi penambahan bagi masyarakat yang lain. Karena begini, bukan hanya Pak Maman saja sebetulnya di sini, banyak masyarakat banyak Pak lain ya. Banyak, cuma belum bisa terkoordinir dengan baik. Nah, itu kami harapkan dari misalkan ada bantuan dari luar, dari yang bisa membantu terkait dengan minimal dari perusahaannya dan produk tersebut ya Pak. Iya, Kan sekarang supaya masyarakat itu hasil dari olahan masyarakat itu bisa terjamin baik dari kualitas dan harga. Jadi permasalahannya itu hanya satu, yaitu pemasaran. Jadi harapan yang diutamakan tuh dari perangkat desa maupun dari petani atau pengolahan gula tersebut adalah di pemasaran ya. Harapan ke depan itu Pemkab bisa menyediakan minimal investor fasilitasi cara pemasaran tersebut bisa supaya harga itu terjamin, masyarakat
tidak merasa dengan produk hasil masyarakat. Iya. Mungkin di kecamatan sendiri harus ada KOD yang betul-betul aktif dan mengolah jual beli berkaitan dengan produk tersebut ya Pak. Itu buat pengimbang datangnya tengkulak-tengkulak luar yang liar itu dengan menganjurkan harga itu, mungkin dengan adanya KOD tersebut bisa keseimbangan gitu. Jadi misalkan hari ini harga 12.000, sementara KOD beli 13.500, kan si tengkulak nggak dapat itu Pak, lari otomatis ke KOD. Nah sekarang yang harus berperan itu KOD yang perlu disponsori oleh instansi terkait supaya ada pendistribusian penjualan secara besar ya Pak ya. Nah itu pemirsa. Dari saya Bro Ibowo, Global TV Aktual melaporkan dari Langkap Lancar, Pangandaran, Jawa Barat. Sampai jumpa.